Perkenalkan, saya Ibu Dogo Sortawan nomor absen 13 dari kelas 1141. Di video ini, saya ingin menjelaskan biografi tokoh Dr. Rajiman Widodiningrat selaku Ketua BPPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana biografi tentang beliau? Berikut pembahasannya. Dr. Rajiman Widodiningrat merupakan salah satu pemikir yang membinani kelahiran bangsa Indonesia. Status sebagai dokter tidak menghalangi Rajiman Widodiningrat untuk berjuang melalui pemikiran-pemikiran untuk kemerdekaan bangsanya. Rajiman terlibat dalam sejumlah organisasi pergerakan nasional, mulai dari Budi Utomo hingga BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, aktif dalam organisasi pergerakan nasional tidak membuatnya lalai dalam tugas sebagai dokter. Rajiman juga bukan dokter sembarangan. Dia adalah dokter lulusan Sekolah Dokter Tinggi di Amsterdam dan tercatat sebagai dokter Keraton Solo. Rajiman Widodiningrat lahir di Desa Melati, Kampung Gelondongan, Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Meski lahir di Yogyakarta, namun Rajiman memiliki darah Gorontalo dari sang ibu. Sedangkan ayahnya bernama Sutrodrono. Sutrodrono ini masih tercatat sebagai saudara tokoh nasional Wahidin Sudirohusodo. Dengan demikian, Rajiman terhitung sebagai keponakan Wahidin. Lahir dari keluarga biasa membuat Rajiman harus ditempa beratnya kehidupan sejak kecil. Dalam satu catatan disebutkan, Rajiman awalnya hanya mengikuti pelajaran dari luar jendela kelas saat mengantar anak Dr. Wahidin. Lalu, guru Belanda yang iba akhirnya mempersilahkan Rajiman untuk masuk kelas dan mengikuti pelajaran. Rajiman berhasil menyelesaikan pendidikan di Europas Lager School atau ELS pada tahun 1893. Rajiman kemudian melanjutkan studi di Stovia atau Sekolah Dokter Jawa di Batavia dan berhasil lulus pada tahun 1899. Sejak saat itu, Rajiman mendapat tugas kedokteran dari pemerintah Hindia Belanda ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kota-kota yang pernah menjadi tempat tugas Rajiman antara lain Banyumas, Purworejo, Semarang, Madiun, Sragen, dan Lawang. Pada tahun 1905, Rajiman memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai dokter pemerintah Hindia Belanda. Sebagai gantinya, Rajiman memilih untuk mengabdikan diri sebagai dokter Keraton Solo atau Kasunanan Surakarta yang saat itu dipimpin Pakubuwono X. Jasa dan pengabdian Rajiman Widodiningrat di lingkungan keraton membuat Pakubuwono X. memberikan gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT. Selain itu, Rajiman juga mendapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri dengan dibiayai dari keraton. Rajiman mengenyam pendidikan di Amsterdam, Belanda dan mendapat gelar Europe's Art pada tahun 1910. Kemudian, dia melanjutkan studi di bidang ilmu kebidanan di Berlin, Jerman. Lalu kembali ke Amsterdam untuk memperdalam ilmu rongenologi pada tahun 1919. Berikutnya, Rajiman pindah lagi ke Paris, Prancis untuk memperdalam ilmu gudoskop urinoir pada tahun 1931. Ketua BPPKI Rajiman Widodiningrat tetap aktif dalam pergerakan nasional di tengah kesibukannya di dunia kedokteran. Rajiman tercatat sebagai salah satu pendiri Budi Utomo dan menjadi ketua organisasi itu pada tahun 1914 sampai 1915. Selama periode tahun 1918 sampai 1931, Rajiman menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad untuk perwakilan Budi Utomo. Perjuangannya tetap berlanjut meski tanah air dikuasai oleh militer Jepang. Awalnya, Rajiman menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Madiun. Kemudian, dia diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Pusat. Saat Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, Rajiman ditunjuk menjadi salah satu anggota Majelis Pertimbangan. Namun, situasi pendudukan Jepang mulai melemah seiring dengan situasi Perang Asia Timur Raya yang sudah menghimpit negara itu.
Jepang lantas menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada akhir Mei 1945 dengan Rajiman Widodiningrat sebagai ketuanya. Dalam periode BPUPKI ini pula muncul gagasan tentang Pancasila hingga Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pahlawan Nasional Kerja BPUPKI lantas diterukan atau dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Soekarno. Pada akhirnya, bangsa Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Rajiman Widodiningrat masih terus memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa Indonesia. Rajiman tercatat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Selain itu, Rajiman juga menjadi pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi NKRI dari RIS. Sayangnya, pada tanggal 20 September 1952, Rajiman Widodiningrat meninggal dunia di Desa Dirgo Widodaren, Ngawi. Jenazahnya dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta, berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan pada tanggal 6 November 2013, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widodiningrat ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.